berpidato dalam buku Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka perang cuitan di Twitter dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Perang cuitan tersebut berawal dari salah seorang warganet yang mengunggah video anak-anak yang disuruh naik ke tribun dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming berpidato dalam hujan. Saat Gibran ditantang netizen pamer koleksi piagam penghargaan kayak mantan gubernur itu, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Bukan Gibran namanya kalau gak menyita perhatian netizen di jagat Twitter. Ketika belum lama ini ada netizen mengunggah cuitan yang memperlihatkan foto saat mantan gubernur DKI Jakarta, yang kini bukan siapa-siapa itu, terlihat pamer 7 bingkai piagam penghargaan sambil senyum penuh gaya. Lalu disertai caption begini, Bro Gibran _tweet, bahwa sampean kui sesekali pamer penghargaan kayak Pak Ed Anies Baswedan ngene iki lo. Duwe ora to jane? Bro Gibran, harusnya Anda sesekali pamer penghargaan kayak Pak Anies gini loh. Punya atau enggak sebenarnya? Bukannya marah atau bereaksi macam-macam, Mas Gibran malah menyebut kalau dirinya belum sehebat Anies, sehingga merasa berhak pamer-pamer piagam penghargaan kayak begitu. Saya tidak sehebat beliau bang, balas Gibran di akun Twitter resminya. Silakan mengambil kesimpulan atau penafsiran apa makna jawaban Mas Gibran itu. Kalau kita mau baca reaksi netizen terhadap pembalasan Mas Gibran soal cuitan yang terbilang aneh itu, terbilang seru-seru juga komentarnya. Mulai dari memuji kerendahan hati Mas Gibran, menganggap anak sulung Jokowi itu lebih hebat, sampai yang meminta agar Mas Wali Kota Surakarta itu fokus kerja saja. Saya sih tenang saja disodori percakapan yang terbilang tidak tahu diri itu, khususnya dari level pertanyaan atau sodoran perbandingan dari netizen yang bikin cuitan itu. Mungkin dia justru bermaksud menyindir si ex-gubernur soleh dan seiman dengan membandingkan levelnya sama anak Presiden Jokowi. Tenang saja, tumpukan piagam penghargaan sekarang pun gak berarti menunjukkan seseorang itu hebat kok. Karena kalau lihat di penjual trofi atau piagam, dia juga punya koleksi piagam atau trofi 5 lemari penuh sekalipun. Tapi faktanya dia gak pernah memenangkan apa-apa dalam kehidupan nyata, selayaknya atlet atau para pemenang penghargaan dan trofi itu. Saya juga mencermati kalau dalam satu bidang ada yang kebanyakan gaya, sedikit-sedikit pamer foto penghargaan. Itu biasanya realitasnya berbeda kok sama deretan penghargaan yang dipamerkan. Jadi panjenengan tenang saja Mas Gibran. Kelebihan dari Bapak yang bukan siapa-siapa itu cuma dalam perkara kelebihan bayar. Kelebihan anggaran atau APBD DKI Jakarta lebih besar dari mayoritas provinsi di Indonesia dan kelebihan omongan kok. Oh ya, satu lagi, kelebihan janji alias kebanyakan omong menebar janji manis tapi realitasnya nol besar, kayak program rumah DP 0% yang sampai direvisi jauh di bawah target, atau prestasi program OKOJ yang nol besar ketika berusaha diwujudkan, padahal program andalan itu katanya. Sudahlah, gak perlu lama-lama bicara soal perbandingan level antara sosok mantan gubernur kontroversial itu dengan Mas Gibran. Karena kalau kata Farel Prayoga, yo mesti kalah. Begitulah kora-kora, bagaimana menurut Anda? Penyelidikan masih terus dilakukan, dan itu tentu dari Direktorat Penyelidikan. Direktur Penyelidikan kan, bertanggung jawab langsung dengan proses itu. Tapi itu merupakan Direktur Penuntutan. Yang tentu itu membawai sekian banyak jaksa untuk kita perkara harus bawa proses persidangan. KPK masuk angin karena tudingan pelintir ajang Formula E, ditulis oleh Ruskandi Anggawirya dari siwar.com. Setelah dikabarkan KPK merasa serba salah ketika pihak tertentu menuding lembaga anti rasuah itu mempolitisasi kasus hukum, kini kembali dikabarkan isu tak sedap karena Direktur Penuntutan KPK pulang ke lembaga asalnya di Kejagung. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan bahwa lembaganya itu murni penegak hukum dan akan terbuka secara internal mengenai proses-proses hukum yang dilakukan. Kami mengikuti bagaimana tanggapan berbagai pihak yang kemarin sudah kami sampaikan. Memang ingin melanjutkan karir di lembaga asalnya. Mengutip Tribunnews.com, Ali mengatakan Fitro kembali ke Kejagung bersama satu jaksa senior lainnya di KPK. Ali tak menyebutkan nama jaksa senior itu. Namun, ia memastikan keduanya sudah mendapatkan surat keputusan atau SK untuk kembali ke instansi asal mereka.
Kami menyayangkan berbagai pihak membawa dan menyeret KPK secara kelembagaan ke arah politik praktis. Ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis 2 Februari 2022. Ahli hukum pidana Profesor Romli Atma Sasmita pun angkat bicara kepada media bahwa ada pihak-pihak yang mengerdilkan KPK seperti itu. Dan menurutnya KPK tidak boleh kalah apalagi ciut. Intervensi pihak luar mungkin tidak secara langsung, melainkan melalui cara halus, karena merasa ada klik mereka di dalam. Namun kita tentu mendorong KPK tetap konsisten dengan tanggung jawabnya. Kita kutip pernyataan Direktur Eksekutif LKAB Rudi S. Kamri. Saya menduga korupsi itu berawal dari komitmen fee karena janggal. Apakah harus Jakarta mengemis untuk gelaran Formula E berlangsung? Kata Rudi kepada wartawan Sabtu 6 November 2022. Rudi menjelaskan dugaan lain soal komitmen fee bisa digunakan untuk Pemprov DKI Jakarta dan pihak swasta. Sebab menurutnya anggaran yang dikeluarkan tidak jelas karena laporannya pun bisa disalahgunakan. Bisa saja komitmen fee ini masuk ke kantong oknum-oknum di Pemprov DKI Jakarta dan swasta. Jelasnya. Selain itu, Rudi menanggapi ucapan politisi Gerindra Arief Poyuwono soal dugaan bagi-bagi komitmen fee. Menurutnya apa yang dikatakan Arief Poyuwono memang belum terbukti benar, tetapi tetap harus diperiksa KPK. Saya tahu apa yang dikatakan Arief belum sepenuhnya benar soal rembukan dana itu. Namun saya juga mencium aroma kuat korupsi di sana, imbuhnya. Insting para penegak hukum di KPK niscaya mampu membaca gelagat tak sedap atas indikasi korupsi seperti diungkap Arief dan Rudi di atas. Adapun tentang munculnya tudingan memelintir hukum karena politik, KPK pun harus menjawabnya dengan memberikan bukti yang cukup. Kepanikan pendukung mantan gubernur itu tentu memiliki latar belakang, misalnya karena merasa bersalah namun ingin menghindari tanggung jawab. Jadinya ya main kayu seperti itu. Menuding pihak lain berbuat curang seperti dirinya melakukan kecurangan menjadi tanda awal bahwa dugaan tak sedap itu memang terjadi. Bagaimana menurut Anda? Ada PKS merespon bahwa dengan tidak adanya nama Prabowo Subianto dalam radar PKS tidak membuat Gerindra kecil hati. Apa namanya dinamika demokrasi itu adalah hak partai politik dan juga kan ya partai politik menyaring itu kan dari kader yang dibawa. Ya kami tidak berkecil hati bahwa kemudian tidak ada namanya. Modiar. Sering ledek Prabowo, Tifatul Sembiring kena geprek Andri Rosiade. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Pasca Pilpres 2019 digelar, hubungan Gerindra dan PKS bisa dibilang tidak baik-baik saja. Hal ini tentu tidak lepas dari ulah Gerindra yang tidak menepati janjinya. Kala itu